Kita kembali di Sehat Pagi dan sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Betul sekali. Di tangan kita berdua sudah ada kertas yang ini isinya kumpulan mitos atau fakta yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya. Alia itu silakan boleh mulai. Dokter nanti jawabnya mitos atau fakta sambil kalau mau kasih penjelasan boleh nggak apa-apa ya, biar kita juga lebih jelas lagi. Silakan Alia. Oke, yang pertama ya dokter ya, mitos atau fakta dokter. Pneumonia disebabkan karena anak sering hujan-hujanan. Ya, kalau menurut Mbak Alia bagaimana? Loh, Wah. Kalau aku ya, atau fakta? kalau aku sih yes. kalau Iya. aku sih yes. Yes apa? Yes fakta? Yes fakta. Fakta. Gantian kita- saya ini membawa acara. Iya. Aduh. Jawabannya adalah Rada repot ya dokter ini Mendadak ya. grogi. Dokter, mendadak kita alergi Iya. loh. Gimana dok? jawabannya mitos. Ya. Oh, mitos. Mitos memang. Bukan penyebab hujan-hujan. Kan masuk angin nanti, basah gitu. Hujan-hujannya bukan penyebab dari pneumonia, tapi kalau anak itu hujan-hujan, di saat dia nutrisinya tidak baik, dia akan, daya tahan tubuhnya akan turun, dia lebih gampang terserang kuman atau mikroorganisme lain, nggak hanya pneumonia, yang lainnya juga bisa. Oh, baik. Jadi baik, mitos, baik. ya. Mitos ya, jelas. Yang kedua, mitos atau fakta. Pneumonia disebabkan karena pemakaian kipas angin. Nah, ini kadang-kadang gitu, Dok. Aku iya, di iya, rumah, iya. Dok ya. Kipas angin tuh kudu madep, Dok. Iya, iya. Depan, kiri, kanan, Dok. Iya. Tuh, kudu seng gini, Dok. Bener nggak? Ya, jadi kalau penyebab pneumonia, ya kembali lagi penyebab pneumonia adalah mikroorganisme, ya. Tapi kalau resiko, memang lebih beresiko kalau kipas angin menghadap langsung ke badan, ya. Jadi memang sebaiknya kipas angin itu tidak langsung menghadap ke badan, karena kalau langsung menghadap ke badan, dia akan misalkan membawa kuman atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan pneumonia, dia akan langsung terpapar ke kita. Jadi sebaiknya memang kipas angin tidak langsung terkena badan kita, bukan karena dia orang akan menjadi masuk angin, tapi kuman yang akan karena penyebaran pneumonia kan melalui udara. Begitu arah kipas angin itu langsung menghadap ke anak atau ke kita, dia akan lebih cepat penularannya. Seperti itu. Berarti yang benar itu arah kipas angin itu kemana dokter? Karena ada nih orang yang bilang, oh dipantulkan. Jadi kalau Iya. seandainya kita di posisi sini, Iya. kipas anginnya diarahkan ke kiri gitu. Jadi kan nanti anginnya mantul ke arah kita. Iya. Itu benar atau gimana dokter? Iya, Maksudnya posisi kipas angin yang benar deh. Untuk kita tuh sebaiknya di posisi apa tuh Ya, dokter? memang benar, ya. Semakin dia minimal angin yang langsung berdampak pada kita, resiko penularan kuman-kuman atau bakteri atau virus yang bisa ditularkan lewat udara adalah semakin minimal, ya. Lebih minimal lagi kalau kita tidak menggunakan kipas angin, ya. Tapi nggak mungkin sih, Dipantulkan, Dok. ya. Dipantulkan itu adalah cara yang terbaik dibandingkan Dipantulkan ya. langsung atau di sebelah kiri atau kanan kita. Soalnya kalau misalkan kita nggak pakai kipas angin, Surabaya kan sumuk ya. betul, ya. Rada-rada susah gitu. Ya. Oke. Selanjutnya yang Ngomong-ngomongin pemakaian AC nih, itu pemakaian AC juga sama ya sama kipas angin ya? Nggak boleh madep nyentrong gitu ya? Ya. Sama aja ya? Ya, AC kalau- kipas angin itu sama? Ya, kalau misalkan ya lingkungannya, kita kan tidak tahu lingkungan yang kita tinggalin itu tingkat kebersihannya seperti apa, ya. Kita tidak tahu orang yang di sekitar itu membawa kuman atau virus pneumonia atau virus yang lain. Ketika AC itu menghadap langsung ke kita dan dia menyemburkan mikroorganisme, itu bisa langsung ke kita, ya. AC mobil tuh sama aja? Kenapa? AC mobil? Enggak kan ya? Sama saja. Kalau aja? misalkan di sekitar ruangan di mobil itu ada pengidap penyakit, dia akan bisa langsung tertular ke kita. Makanya itu AC tidak boleh terpapar ke kita selama 24 jam atau AC itu dinyalakan 24 jam terus-menerus di dalam ruangan yang tertutup terus-menerus. Sesekali memang ada sirkulasi, jadi jendela itu harus dibuka. Oke, baik. selanjutnya ya Selanjutnya, dokter. yang ketiga, silakan Alia. Oke. Mitos atau fakta dokter? Tidur di lantai tanpa alas menyebabkan pneumonia. Nah, itu dok. Ya. Tidur di tidur Tidur di lantai tanpa alas, gitu. ya. Hati-hati loh kak, Iya. masuk angin awakmu nanti. Iya. Iya, istilah masuk angin itu memang Lekat ya? Iya, lekat ya. Iya. Saya juga tidak tahu sebenarnya masuk angin itu penyakit yang mana. Oh, ya. iya. Nggak ada di dalam dunia kedokteran itu penyakit masuk angin. Jadi itu tadi mitos. Jadi tidur dimanapun yang penting bersih ya. Kecuali memang lantainya kotor ya.
itu memang lebih beresiko. Tapi selama lantainya bersih, tidak ada perbedaan yang bermakna antara tidur di lantai atau di kasur. Justru kalau tidur di kasur, kasurnya tapi lebih kotor, ya dia akan lebih beresiko tertular dibandingkan yang tidur di lantai. Jadi buat mama aku ya, jadi stop menceramai aku tidur di lantai itu masuk angin, bukan ya? Jahatnya aku tuh. Yang selanjutnya ya, yang nomor 4. Mitos atau fakta, telapak tangan basah merupakan tanda dari pneumonia. Ya, mitos. Mitos. Iya. Jantung lemah ya? Iya. Jadi kalau terutama pada anak-anak, ya tanda pneumonia yang seperti saya jelaskan tadi adalah gejala awalnya adalah batuk, pilek, panas, kemudian tanda-tanda kesulitan bernafas atau sesak. Jadi tangan yang berkeringat atau tangan basah bukan merupakan tanda pneumonia. Itu mungkin bisa normal pada anak-anak ya, bisa itu tanda penyakit yang lain ya. Kalau penyakit jantung pada anak rata-rata juga tidak menimbulkan gejala-gejala tangan basah seperti Soalnya itu. kan katanya kok keringetan terus tuh tanganmu, berarti kamu jantungnya bla bla bla. Iya, lemah Tidak, jantung katanya seperti itu dokter Ya, ya. kalau misalkan tidak ada gejala lain yang berarti misalkan hanya sekedar tangannya basah tapi tidak ada keluhan-keluhan lain, kemungkinan besar normal. Tapi Berarti- kalau misalkan ada keluhan lain, ya sebaiknya diperiksakan dulu, dipastikan ini normal atau tidak. Berarti itu mitos ya dok ya, telapak tangan basah merupakan tanda pneumonia, itu mitos ya? Mitos, Nervous ya. mungkin iya kayaknya. Iya. Terakhir ya dokter ya, oke, mitos atau fakta, mandi malam mengakibatkan pneumonia. Benar? Wah, menurut kamu Alia? Menurut aku sih enggak, aku suka banget mandi malam terus abis itu tidur. Soalnya kita udah punya pasangan, mandi malam kan juga merupakan suatu anugerah ya. Iya. Iya, mitos, ya. Mitos ya Iya, dokter ya. iya, nanti takut disalahartikan, nanti anaknya cuma dimandikan 1 kali sehari, misalkan Iya, benar. terlambat mandi sore ya, wah Jangan, ini sudah jangan. malam nggak usah dimandikan. Justru mandi itu kan membersihkan badan kita terhadap kuman-kuman yang menempel di tubuh ya. Semakin sering mandi semakin bagus. Jadi tidak ada masalah. Pakai air panas, air dingin, air panas, melepuh Iya. dong. Pakai air hangat sama air dingin itu ada pengaruh nggak? Tidak ada. Tidak ya. ada. Tapi pada anak bayi memang sebaiknya suhunya memang lebih tinggi. Ya. Karena, ya, resiko dia akan hipotermi atau lebih resiko kedinginan dibandingkan anak besar. Baik, baik, Iya. baik. Aku anak besar loh Alia. Iya. Kamu dong. anak apa? Oh, kalau aku kakak besar. Kakak besar aku. Pada rumpi ya. Oke, untuk mitos atau faktanya sudah habis ya. Jadi itulah tadi merupakan beberapa pertanyaan atau beberapa selentingan yang beredar di masyarakat atau kita bilangnya urban legend lah. Ya, benar urban legend lah itu yang ini ya beredar di mamah-mamah kita zaman dulu ya dokter ya, Iya. terus mau diturunkan kepada kita nih generasi milenial, coilah milenial. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulannya nih dok, bisa nggak dokter kasih gambaran secara singkat lagi supaya mama papa di rumah atau pemirsa di rumah ini lebih paham dan lebih ngeh lagi tentang pneumonia? Silakan dokter. Ya. Jadi kapan kita harus aware anak kita mengalami infeksi paru-paru yang serius? Jadi pertama gejala pneumonia adalah batuk, pilek, panas ya. Ketika anak itu dia mengalami batuk, pilek lebih dari 2 minggu, kita harus aware ya. Kemudian panas lebih dari 3 hari tidak turun-turun, kita harus lebih aware. Dan ketika anaknya mengalami gangguan pernafasan, sesak, kesulitan bernafas, makan minumnya susah, anaknya tampak rewel dan ibunya tampak khawatir, segera bawa anak itu ke fasilitas kesehatan yang terdekat atau ke dokter yang terdekat, seperti itu. Ya. Dan bisa menular ya dok ya? Pneumonia bisa, Bisa, menular iya, ya. kan. Soalnya ada kata Ya. virus juga tadi juga ya? Iya, virus, bakteri, dan jamur semuanya bisa menular ya. Menularnya pneumonia adalah lewat percikan air liur ya, dari udara. Jadi kita batuk, bersin, berbicara pun kita mengeluarkan Gitu partikel ya. itu, dan bisa menular lewat darah, Lewat darah terutama juga. pada balita, bayi ya. Oke, jadi mungkin buat pemirsa di rumah yang mungkin sekarang ini lagi sakit batuk gitu ya, dokter. Iya. Aku sering banget ya ngelihat di luaran, di jalanan, ketika mereka batuk, nyemburnya ke orang banyak gitu Iya. loh. Harusnya kan ditutup ya dokter ya. Ya, gitu. itu ada istilahnya etika batuk ya. Betul. Ya, tutup Iya. pakai apa? Ini Iya, bisa, tangan atas, pakai tangan iya. bisa. Aku tuh pakai uang Iya. uang tunai sih. Oh iya, Iya. 100 ribuan ya. 100 ribuan. Dan jangan lupa setelah kita menggunakan tisu ya, memang paling bagus kan tisu.
Ketika kita bersin batuk segera dibuang ya. Oke. Jangan lama-lama disimpan atau ditaruh di meja ya. Baik. Dan terakhir dok, satu lagi bagaimana cara untuk mencegah pneumonia dan supaya mama, papa, ibu-ibu, papa-papa, orang tua itu lebih aware lagi sama anak-anaknya. Supaya nggak ada kayak salah kaprah mungkin. Boleh dok, silakan. Ya, tips untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah untuk mencegah anaknya tidak terinfeksi pneumonia atau tidak terinfeksi penyakit berat lainnya. Yang pertama, berikan ASI eksklusif pada anak-anak. ASI eksklusif terbukti meningkatkan kekebalan tubuh pada anak. Dan memang untuk kasus pneumonia sendiri, ASI akan lebih lebih mengurangi resiko terhadap pneumonia. Yang berikutnya, lingkungan dijaga kebersihannya, sirkulasi udara yang baik di rumah, kemudian stop merokok kalau ada keluarganya di rumah atau hindari paparan asap rokok, kemudian kurangi paparan terhadap polusi ya, lakukan imunisasi yang lengkap ya pada anak, jaga nutrisi yang baik pada anak, itu akan mencegah tidak hanya pneumonia tapi penyakit-penyakit berat pada anak juga yang lainnya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah mau mampir pagi-pagi ya di SBO TV. Untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih banyak juga, tapi jangan khawatir. Setiap harinya Senin sampai dengan hari Sabtu, kita akan hadir kok. Sehat Pagi hadir mulai pukul 5 pagi dengan dokter yang berbeda, tema pun juga berbeda. Jadi harapan kami semuanya Anda tonton terus di SBO TV karena kami akan selalu mengerti Anda dengan segala informasi yang beredar di masyarakat. Iya, baik. Kita akan segera kembali ya Rio ya. Betul. Di Update Cantik ya. Jangan kemana-mana, tetap di SBO TV.